Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Al-A'raf 205. Yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu, sadarilah Tuhanmu di dalam jiwamu seraya merendahkan diri, dan kemudian takut wadunal jahri minal qawli, dan tidak mengeraskan suara, tidak keras dari suara, dilakukan pada waktu pagi dan sore. Walatakum minal ghafilin, dan jangan engkau termasuk golongan orang-orang yang lalai atau pangling, karena kalau lalai pangling itu sudah pasti menjadi tidak sadar. Oleh karena itu, di sini akan diterangkan, meneruskan dari kitab Miftahus Sudur, ya. Di sini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat tauhidu bila ilaha illallah. Adapun mentauhidkan atau mengesahkan Allah, ya, dengan lantaran kalimat la ilaha illallah, ya, maka dijawab kalimatnya fa inna man tawajjaha wa qalbuhu li ghairillah hujiba an ghairillah ta'ala. Jadi muncul begitu, ya. Jadi manusia itu setiap harinya harus menghadapi lebih dari 60.000 pikiran yang muncul mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran di San Francisco menyebutkan bahwa lebih dari 60.000 itu 80% pikiran manusia bersifat negatif. Jadi berentun terkait masa lalu, ingat kejadian yang mengecewakan, akhirnya kecewa. Berentun kemutan kerugian, gila. Kemutan ingat yang nggak baik-baik, akhirnya jiwanya jadi tidak baik-baik saja. Itu padahal ini muncul dari simpanan-simpanan memori, dan itu harus disadari itu. Ya. Nah, manusia rata-rata menghasilkan sekitar 70.000 pikiran dalam sehari. Ini kalau tidak disadari dengan kesadaran, dia akan terguling-guling oleh lintasan pikiran-pikiran tersebut. Sehingga jumlah ini hampir sama dengan jumlah detik dalam sehari, yaitu 86.400 detik. 86.400 dikurangi 70.000. Tuh. Sehingga kecepatan berpikir manusia itu sekitar 60.000 bit per detik. Itu per detik loh, ya. Makanya dalam menghadapi fenomena ini manusia harus benar-benar sadar, melatih kesadarannya. Kalau tidak, dia akan tergulung oleh pikirannya sendiri. Yang mempengaruhi pikiran-pikiran itu ya peristiwa-peristiwa yang dialami, seperti lingkungan keluarga, pergaulan masyarakat, pendidikan, dan sistem kepercayaan atau keyakinan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud bahwa munculnya memori-memori bawah sadar itu yang menjadikan manusia tidak bisa sadar saat ini, di sini, dan sekarang. Karena apa? Dia beralih kepada wilayah pikiran bawah sadar. Nah, fakta menarik pula bahwa pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar dalam psikologi adalah sadar dari atas jutaan pengalaman masa lampau. Kemarin saya juga sudah menerangkan, jadi ini perlu dibersihkan, maksudnya begitu. Jadi memori-memori itu mipil harus dibersihkan. Ibarat rumah itu kan sampah-sampah pada masuk, ya, sampah kulit buah, daun pisang, plastik ini itu nyampah. Kalau kira-kira tidak dibersihkan gimana hasilnya? Rumahnya jadi rumah apa? Rumah sampah. Lah, ini perlu dibersihkan. Caranya bagaimana? Ya caranya itu tadi kemarin. Caranya adalah dengan kesadaran, menyadari pikiran-pikiran yang melintas. Karena kita dari Allah itu dicipta dengan satu paket dengan kesadaran itu sendiri. Itu satu. Kedua, bahwa kunci kesadaran yang paling fundamental atau yang paling mendasar adalah bahwa dia harus memahami dan mengerti bahwa sang keberadaan atau ada itu sendiri adalah bukti adanya Allah. Itu yang harus dipahami dulu. Maka itu dua kunci yang harus kita pegang. Pertama, kita sudah tahu bahwa yang ada dan nyata itu hanya Allah. Ini buah dari kita mempelajari sifat nafsiyahnya Allah, yaitu wujud Allah itu ada. Nah, ketika kita sudah paham
mengerti, mengalami dan merasakan keberadaan itu sendiri adalah mutlak milik Allah, maka kita sama saja sudah mulai membuka tutup-tutup sampah yang banyaknya luar biasa itu. Nah, setelah kita ibarat kesimpulannya yang gampang itu adalah kita sudah bangun kesadarannya, maka dari situ kita mulai bersih-bersih. Bersih-bersihnya apa? Dengan selalu berusaha, berupaya serileks mungkin untuk menjaga kesadaran. Karena dengan kesadaran itu, sama halnya kita itu mampu mengamati lintasan-lintasan pikiran bawah sadar. Kalau kita bisa membaca, mengamati, ya, kemudian mengamati atau menyadari lintasan-lintasan pikiran yang tidak kita sengaja muncul, berarti di situ kita sudah mengalami ada proses. Ada yang menyadari yakni kesadaran atau kesadaran hati, yang kedua adalah pikiran-pikiran bawah sadar yang tersadari. Ya. Nah, fakta menarik dari pikiran bawah sadar ini sudah mulai terbentuk sejak kecil nih, pada usia 1 sampai 7 tahun itu sudah mulai. Karena apa? Organ panca indera itu sudah mulai menangkap peristiwa baik lewat pandangan maupun pendengaran. Jadi akhirnya terinstal, masuklah ya alam bawah sadar itu. Tuh. Sehingga setelah itu mengontrol 95% kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, dalam proses sampah-sampah itu terkumpul, terus kemudian orang itu menjalani kehidupan sehari-hari dalam ketidaksadaran, artinya dia dikondisikan oleh alam bawah sadar, berarti orang itu mengalami kehidupan sehari-harinya dapat dipastikan kebanyakan tidak sadar. Kalau menjalani peristiwa dengan ketidaksadaran, itu akan memunculkan sampah-sampah lagi. Itu terus tambah terus begitu. Nah, ada beberapa penemuan di sini bahwa salah satu daripada terbentuknya otak bawah sadar atau memori bawah sadar atau alam bawah sadar adalah merupakan buah dari kebiasaan manusia, ya, akan terbentuk sesudah mengulang hal yang serupa kurang lebih dari 21 hari. Sesudah itu akan terprogram otomatis dalam pikiran bawah sadar. Mulanya kan ada orang misalnya arep rialat, arep tapa, arep zikir, arep kholwat, minimal selikur dina. Kira-kira mampu apa orang ngurung nang kamar selikur dina? Itu dalam rangka apa? Untuk memanage ini, ya, untuk memanage ini saja, ya. Tetapi kalau bagi orang yang mungkin super sibuk, ya sudahlah pakai standar orang umum saja lah, bil hudwi wal asol. Ada waktu yang diluangkan pagi dan sore, harus setengah jam, setengah jam sore, atau aduh, esoknya nggak ketemu sorenya sudah sore sejam. Nah, itu loh, jadi membiasakan otak sadar ini bekerja untuk supaya kita itu tidak terpola, terkondisikan, terkontrol, ya, terremote control oleh pikiran bawah sadar itu begitu saja. Ya, maka dapat ditengarai bahwa ghaflah di sini adalah lalai atau bangkit. Ya. Nah, karena saking banyaknya sampah ini itu, ya, di sini disebutkan bahwa penghalang itu ada yang berupa gelap, ada yang berupa cahaya. Apa yang dimaksud? Ya, yang dimaksud daripada itu tadi di sini, bahwa yang dimaksud daripada ghaflah ini adalah kebodohan, al-jahlu min haqiqatil amri al-ilahiyyi, yaitu bodoh dari hakikat perkara ketuhanan. Maksudnya bagaimana? Bodoh itu berarti tidak tahu dari kesejatian perkara Tuhan. Apa itu? Ya gue mau iman terkait apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa? Satu, kudu ngerti. Nomor loro, kudu baru yakin. Nomor telu, baru iman. Ngerti bagaimana maksudnya? Iman ngerti bahwa sing anaki sebenarnya hanya Allah. Itu begitu. Kalau itu tidak tergarap dengan baik, maka akan muncul kemungkinan yang kedua. Ya, kalau ini tidak tergarap dengan baik, ditanamkan dengan baik, ya, maka justru akan menyebabkan kemungkinan yang selanjutnya apa? Istilah sifatul maniyah. Artinya nanti justru yang muncul adalah hawa nafsu, atau sering orang menyebutkan itu keakuan ego. Contoh seperti apa? Gumede, iri, dengki, bangga diri, merasa lebih baik. Karena apa? Itu tadi ego sih itu. Ya, pura-pura dan ini sebagainya itu kan karena apa? Dia tahunya bahwa yang ada itu dia, bukan Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Ada, yang Maha Esa itu tidak. Dia tidak mengetahui itu. Lah kan orangnya sudah belajar ini itu, sudah ngaji ini itu, bahkan sampai S1, S2, S3. Kok bisa tidak? Kok masih seperti itu ya? Oh, mungkin barangkali dia belajarnya itu hanya sebatas ini
intelektual atau otak. Justru ketika orang mempelajari masalah ketuhanan, masalah teologi, ya, atau bahkan mungkin filsafat, tapi dia basicnya hanya sebatas intelektual atau kecerdasan pikiran, maka apa yang terjadi? Justru teori-teori yang ada di dalam pikiran itu justru malah menjadi penghalang, tapi bersifat cahaya. Ilmu cahaya, ya, tapi justru menutupi kesadaran hati untuk mengalami atau menyaksikan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Dia memahaminya Tuhan dengan logika, dengan teori, yang malah orang ketemu. Nah, oleh karena itu, itu ya. Terus selanjutnya, wasababu tanazzulihi ila asfala safilin lihada sifat. Kenapa kemudian kok manusia itu menjadi turun kepada derajat yang paling rendah? Disebabkan oleh sifat-sifat ini, sifat-sifat nafsu, sifat-sifat keakuan ego. Ya, tuh. Sebabnya apa? Sebabnya itu tadi, dia mengakui keakuan ego sebagai bagian daripada dirinya, sehingga jatuhlah ia pada jurang atau derajat yang paling rendah. Nah, terus caranya bagaimana? Wa izalati hadhihi sifatid damaim. Lah, untuk bisa mulai menerapi, menghilangkan sifat-sifat ego, keakuan yang tercela itu, caranya dengan apa? Bitasqili mir'atil qalbi, dengan tasqil. Tasqil itu apa? Membersihkan. Mir'atil qalbi, cermin hati, bimisqalit tauhid, dengan apa? Di sini dengan misqal. Misqal itu apa? Dengan pembersih. Bimisqalit tauhid itu dengan membersihkan. Yang namanya pembersih namanya tauhid, disingkat dengan la ilaha illallah. La ilaha itu tidak ada apa-apa illallah kecuali adanya Allah. Kemudian wabil ilmi, ya, dengan menambah ilmu dari guru-guru yang memang guru-guru itu pelaku, bukan penteori saja. Terus kemudian wal amal, dengan berbuat amal, diamalkan. Kemudian wal mujahadatil qawiyah dhahiran wa batinan, dan kemudian bermujahadah. Terus mujahadatul qawiyah dengan mujahadah, ya. Mujahadah ki maksudnya piye? Mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu atau diri ego terus, jangan diikuti. Hatta tahsulah hayatul qalbi binuri tauhid, sehingga nanti hasilah hidupnya hati dengan cahaya tauhid. Itu begitu. Nah, selanjutnya materi itu ya, tadi poin yang sudah kita dapatkan adalah bahwa sebenarnya hijab-hijab itu yang berupa ghaflah itu adalah memori-memori pikiran yang selalu melintas itu loh. Kan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan orang kan diangan-angan kan ya. Itu begitu. Tuh. Lah, prinsip dasar, ya, prinsip dasarnya bahwa setiap manusia itu dapat menyaksikan Allah. Artinya bagaimana? Dapat dikatakan pula bahwa Allah itu bagi manusia aslinya tidak tertutupi oleh apapun, tidak dibatasi oleh apapun, sehingga Allah tidak bisa ditutupi oleh apapun dan siapapun. Nah, dengan begitu, karena memang di alam arwah kandungan itu sudah qalu bala syahidna, ya, kami menyaksikan Tuhan, ya. Makanya ketika sudah sampai di alam dunia, karena memang di dunia ini adalah kawah candra di muka atau alam apa ya? Alam amal. Ya. Kawah candra di muka ibarat itu lagi digodok, lagi diproses, ya. Lah, kalau mau memproses ya kudu tahan proses aja dadadalah meretik. Wong pari lagi tegepyok lah cengkel, tegepyok lah mungkap cugek atau ngambek menculat, ya total ngayam. Tau lagi tepe orang betah panas lah yang minggir bayi total ngayam, ya. Terus kemudian diselip lah, terselip lara lah. Nah, itu kan jadi sebenarnya lagi membersihkan ego-ego itu sebenarnya. Kuat apa ora? Itu yang dimaksud daripada mujahadatul qawiyah, ya. Lah, gue anggar kira-kira wis. Itu sebenarnya sih dari awal sudah sudah disinggung ya di dalam rukun iman itu, bahwa takdir, qada dan takdir itu semuanya dari Allah. Oleh karena bahwa diterangkan juga di dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu, ya, anggar kepengen memahami sang pencipta diantaranya terkait dengan ego atau keinginan ego, maka rumusnya apa? Satu dia harus memahami rukun iman lah. Qada dan qadar itu merupakan hak prerogatifnya Gusti Allah. Maka oleh karena demikian, sikap manusia, ya, kalau memang hatinya benar-benar ingin mengamalkan rukun iman, maka satu, dia harus pasrah, ya. Meskipun dia punya keinginan, maka setelah dia punya keinginan itu dipasrahkan kepada Allah. Kenapa? Karena yang terjadi nanti itu hanya yang dikehendaki Allah, bukan yang diinginkan manusia, bukan.
Lah, kalau kita sudah tahu bahwa yang akan terjadi itu hanya yang dikehendaki Allah, kenapa kita repot-repot mempertahankan keinginan kita? Yang pas nggak pas. Sing kecewa siapa? Dewek nyalahna siapa? Kadang-kadang nyalahna Gusti Allah. Nah kan rumusnya kena rumusnya bahwa yang akan terjadi itu hanya yang dikehendaki oleh, bukan yang diinginkan oleh karena sebab itu maka dari awal kita sudah siap-siap kasih. Saya punya keinginan seperti ini. Nah keinginan itu sesegera mungkin dikembalikan kepada Allah. Monggo terserah Gusti Allah. Sana ya memang semestinya seperti ini. Anggar orang kayak iya, monggo buat. Kedua, terkait realita dan kenyataan. Bahwa kenapa yang kedua ini poin yang penting yang kedua, manusia itu harus qanaah atau bahasa Jawanya nerimo ing pandum, menerima apa yang sedang terjadi karena itulah bukti nyata yang sedang dikehendaki Allah. Nerima orang terima karena memang nyata nih gue yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki manusia. Itu jadi apapun yang terjadi itu sudah menjadi kehendak Allah. Maka jurusnya apa? Jurusnya orang itu harus sadar qanaah, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Terus yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mempersilahkan kekuasaan Allah untuk memberesi segala urusan orang tersebut. Kenapa ini harus selalu disadari seperti ini? Karena aslinya manusia itu tidak punya daya, tidak punya upaya. Itu rumusnya begitu. Yang tidak punya daya upaya kok. Yang punya daya upaya siapa? Allah. Oleh karena manusia tidak punya daya upaya, maka seyogianya dan memang seharusnya bahwa manusia dengan sesadar-sadarnya mempersilahkan dengan seikhlas-ikhlas dan seterus-terusnya kepada Allah untuk memberesi seluruh permasalahannya. Itu tata caranya begitu. Kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana cara untuk membersihkan itu tadi, membersihkan memori-memori bawah sadar ya. Secara otomatis ketika cara membersihkan memori bawah sadar adalah yang paling tepat adalah dengan menyadari, bukan melawannya dengan teori. Misalnya muncul sesuatu pikiran yang nggak baik, terus kemudian emosinya muncul nggak baik, usah dilawan karo teori. Aku kayak saya kemarin ngajinya begini, berarti dilawan karo teori. Saya gue, kok malah orang bersih. Cukup disadari total, pikiran dan perasaan disadari total, disadari betul, diamati, urusah bereaksi dengan dengan intelektual, dengan pikiran teori. Itu ciri-ciri orang intelektual kan begitu ya. Maka itu tidak tuntas, justru disadari dengan penuh. Maka pikiran, lintasan pikiran dan perasaan yang tidak baik itu ya, yang menduduki 80% ya dari pikiran bawah sadar itu rata-rata negatif, itu cukup disadari. Ketika kita disadari, ketika kita sadarlah bahasanya dan menyadari itu, maka ia pun akan hilang dengan sendirinya. Tuh, sing memunculkan dan menghilangkan siapa? Ya Allah dewe. Itu cara untuk bimis qolit tauhid, membersihkan ruang batin, ruang hati dengan kesadaran total. Ya. Maka kalau menurut ulama-ulama klasik dulu itu tsumma la yuharriku lisanahu bidzikri wa yaqul fikru wa huwa maqamul akabir. Jadi lisannya bahkan tidak bergerak. Ya, bahkan ada yang kemudian meneng, ada yang madalna ilat maring langit-langit ya. Nah, itu kemudian dia diam. Diamnya diam apa diam sadar satu, bukan diam ayah geye kan, diam kok ngomong detutnya itu diam ayah geye ya, ngomongnya meneng orangnya diam tapi dia sadar. Makanya kan sudah saya sampaikan tadi bahwa ada dua kunci dalam dzikir sirrul asrar ini. Satu kuncinya adalah dia sudah mengerti Allah, artinya sudah kenal Allah, bahwa yang ada ini Allah, tetap stay di kesadaran itu. Yang ada ini sebenarnya Allah, kita mau hanya numpang maring anane Allah. Nah, setelah itu tugas kita adalah waspada, itu tadi, waspada, letupan-letupan pikiran bawah sadar yang kemudian biasanya diiringi dengan reaksi-reaksi emosional psikis kejiwaan. Itu begitu. Makanya ini pula yang sering disampaikan juga oleh para pemateri-pemateri yang lain ya, bahwa untuk kita bisa berkelimpahan, maka sebenarnya rasa kekurangan itu dari pikiran. Kalau tidak disadari, akhirnya berefek kepada psikis. Akhirnya berefek pada bibir lambe, biang. Lah, alam itu merespon. Itu kan energi, energi negatif. Alam merespon, membalikan dengan energi negatif. Itu karena kita terbawa oleh angan-angan pikiran yang bersifat kekurangan, karena mungkin ingat kebutuhan, ingat kegagalan. Ya, sebenarnya kalau kita sadar dari awal itu sudah selesai. Nah, yang menyadari itu apa? Yang menyadari kesadaran.
Sebenarnya kalau manusia sadar, itu dia sudah kembali kepada keberlimpahan nikmat-nikmat Tuhan itu sendiri, bahwa manusia itu dari awal itu sudah disetel berlimpah, disetel bahagia, terus disetel damai, aman, sejahtera, bahasa Jawanya adem, ayem, tentrem, marem. Makanya kan kalau orang itu sholat ya, surat Al-Fatihah yang pertama Bismillah, yang kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu aslinya itu ungkapan dari jiwa, ungkapan dari hati, bukan sekedar buah bibir. Makanya selaras dengan ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur, pasti akan kami tambah. Jadi agar aku rezekinya akeh, aku sehat, terus kemudian saya bersyukur atas nikmat yang tidak terbatas ini, rezekinya tambah lancar, proyek-proyek las. Pakai ketebluk. Apa-apa gampang. Karena apa? Berangkat dari jiwa yang dalam, bahwa saya sudah bersyukur. Bersyukur tapi dari dalam, bukan di sini toh. Ya, real orang gawe-gawe. Ya, makanya kan sebenarnya alhamdulillahirabbil alamin itu minimal harus terbaca 17 kali. Karena apa? 17 rakaat. Lah itu berdampak enggak di luar sholat? Wong sholatnya sergap tapi memaki sirah piak-piak. Lah sholatnya sih priwe. Oh berarti hanya sekedar menunaikan kewajiban atau rukun kauli, rukun ucapan. Itu. Nah, jadi kembali lagi kalau terkait syukur tadi, ada ayat juga dari Allah, wa mallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, dan Allah tidak akan menyiksa kalian dengan catatan dua perkara. Satu, syukur itu merasa berlimpah. Saya itu sudah berlimpah dari sananya, tanpa saya harus berhubungan dengan siapapun. Saya sudah dilimpahi oleh Tuhan itu sendiri, nikmat Tuhan, keadilan Tuhan dan lain sebagainya, sudah berlimpah sebenarnya dari awal. Lah kekurangan itu dari mana? Dari pikiran. Ayah gaya kesana kemari. Ya akhirnya kan dia menyudutkan diri sendiri justru oleh di remote control oleh pikiran yang ngayawara, pikiran yang tidak jelas itu. Ya, makanya mutlak sekali bahwa orang itu pandai-pandailah untuk bisa membaca pikirannya sendiri. Lah, supaya bisa membaca pikirannya dengan keheningan atau meditasi atau zikir nafas lah. Ya, zikir nafas ada itu. Karena semuanya sudah berlimpah dari awal hingga kapanpun. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhan mana lagi yang akan engkau dustakan. Itu kan bahasa kalau diucapkan seperti itu, bahasa realitas kita sudah sadar apa belum bahwa kita itu berlimpah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan dengan Tuhan. Lah, kenapa kemudian frekuensinya orang nyambung, frekuensinya kita tidak di kesadaran hati tapi di angan-angan pikiran yang lintasannya itu hampir sampai 70.000 lintasan pikiran setiap hari. Ya, melintas ini, melintas itu. Ya, lah kalau orang itu tidak sadar, ya kegawa, terbawa itu. Dan 80%-nya itu negatif. Berarti kan hampir separuh lebih ya. Mulanya manusia susah baik. Mulanya iblis dalam dialognya itu mengatakan bahwa akan kami datangi seluruh anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau tidak akan mendapati dari mereka mampu bersyukur. Senjata satu-satunya apa? Sadar, melatih kesadaran. Nah, orang yang sadar pikirannya, sadar perasaannya, itu yusakilu. Jadi ciri-ciri orang yang arif billah, orang yang kenal Allah bahwa yang ada ini Allah, cukup sadar saja. Itu semua nanti akan yang ada yang beresi. Siapa? Allah. Wong sing beresi Gusti Allah, manusia itu la haula wala quwata. Dari sadar urun sadar, urusannya beres dhewe. Dengan sadar muncul syukur. Dengan sadar muncul tawakal. Dengan sadar muncul sabar. Dengan sadar muncul qanaah. Karena hanya cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang mempunyai dunia, yang ngurus dunia itu Allah. Mulanya dalam satu hadis qudsi itu Allah pernah nyabdu itu berarti apa ya? Pokoknya menyabda kepada dunia, ya dunia, ikhtimi man khadamani wastakhtimi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang melayaniku. Maksudnya apa? Melayani dengan kesadaran terus menerus. Kok kudu melayani loh orang yang mengabdi kepadaku, tetapi wastakhtimi man khadamaki, maka rehlah sih bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia apa? Jadikanlah budak orang yang menghamba atau mencari dunia. Soalnya kalang kabut kan? Ya, esuk sore nyungsang jempalit, gulung kuming, nih batangi, polai kayak gabah tinteri, ya. Mangkate karo sikil, baline karo sirah, ibarat sikil kok sirah kok sikil.
nyungsang sempolit, yuk kurang boy. Ya terus apa artinya hidup kalau begitu? Wong tidak bisa menikmati hidup, padahal hidup itu untuk dinikmati, bukan untuk digelisahi. Berarti dia keliru dalam menggunakan apa memanage software yang ada di dalam manusia, yang di situ sudah ada negatif, sudah ada positif. Itu begitu. Tinggal bagaimana kita mendaya gunakannya, cara menggunakannya, dan bagaimana cara menyikapinya ya harus berguru. Kalau tidak digurukan ya morat marit. Ya, itu begitu. Nah, closing statement sebagai penutup pertemuan pada malam hari ini, bahwa sebenarnya Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa alam dunia itu tidak lebih dari permainan dan senda gurau belaka. Ini sebuah isyarat bahwa menghadapi dunia mestinya hanya sekedar sebatas permainan saja, senda gurau. Artinya jangan serius. Lah sing kudu dihadapi temenan yaitu tadi tugas. Tugas apa? Ya tugas bahwa tugas kita itu untuk apa? Yaitu untuk beribadah itu tadi ya. Beribadah itu maksudnya bagaimana? Satu, kalau ibadah yang ada hubungannya dengan Allah ya inti poinnya adalah dengan sadar Allah, begitu lah. Sadar Allah sudah dibagi kemarin, sadar zat, sadar sifat, sadar af'al. Sadar zat itu ya yang ada ini Allah. Sadar sifat itu apa? Sadar sifat itu seluruh potensi hidup, mendengar, melihat, mengetahui, berbicara, berkehendak, dan berkemampuan yang sudah ada di dalam manusia, itu bukti nyata sifatnya Allah. Harus disadari seperti itu. Af'al perbuatan Allah berupa yang fisik dohir ini, semuanya itu bukti ayat-ayat perbuatannya Allah. Lintasan pikiran, lintasan perasaan, lintasan bolak-balik ke hati, itu semuanya perbuatan af'alnya Allah. Jadi aslinya kulo jenengan sami kita semuanya disuruh untuk duduk manis. Ya, penonton yang baik. Ya, anggar lagi kon obah ya obah, anggar lagi kon menang ya menang, tapi jangan lupa stay di kesadaran. Gelamjar balik mana? Gelamjar balik lagi, gitu aja lah, supaya efektif dan lebih cepat untuk stay di kesadaran. Kemarin kan sudah disampaikan bahwa ada dua model ya. Yang satu mengamati detak jantung supaya pikiran nggak kemana-mana sih sebenarnya. Setelah mendapati detakan jantung, baru kemudian hati latihan dzikir khafi takalluf. Dzikir khafi itu menyebutkan di dalam hati sesuai dengan irama detak jantung. Allahu Allah, Allahu Allah di bawah susu kiri ini, dua jari. Itu namanya latifatul qalb. Ya, di sini bertemunya sifat-sifat mamumah, itu sifatnya di sini. Nah, ada yang pakai seperti itu. Nah, nanti kalau ini sudah otomatis bergerak, itu nanti akan menjalar ke susu kanan bawah dua jari, akan teraliri energi, terus kemudian ke atas susu kiri, terus kemudian ke atas susu kanan, ke tengah latifatul akhwa, tengah dada itu, kemudian ke diantara dua alis di kening, kemudian di ubun-ubun. Itu 7 latifah kalau dalam Thaifah Qadariyah Naqsabandiyah. Kalau dalam ilmu meditasi itu ada 7 cakra ya. Itu semuanya nanti akan hidup ketika kita hening. Ya. Ada juga yang menggunakan metode nafas ya. Jadi untuk mencapai tahap titik kesadaran itu dengan menggunakan, memperhatikan, menyadari nafas yang keluar masuk dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian diiringilah ketika sudah didapati. Kira-kira lebih gampang mana? Mendeteksi nafas keluar masuk apa detak jantung? Nafas lebih gampang ya. Kalau detak jantung kan kudu benar-benar hening ya. Tapi kalau nafas kan bisa langsung. Nah, ya. Kalau yang sudah mengerti zatnya Allah ya sudah, nggak perlu Allah. Kalau yang belum ya Allah. Bagi yang sudah tahu Allah ya ora apa-apa. Wong arep la ilaha illallah ya bisa. Ada yang misalnya hu ya oli. Ada yang a i u ya oli. Ya, mau pakai kode apa ya? Boleh lah, sing penting wis ngerti. Rahasia ya. Kalau orang yang sudah tahu rahasianya Allah, diberitahu rahasianya Allah, ya sudah bukan rahasia. Rahasia itu kan bagi yang belum tahu. Yang belum tahu ya jadi rahasia. Kalau yang sudah tahu ya sudah tidak ada istilah rahasiaan. Itulah maksud daripada makrifat. Itu yang dimaksud daripada makom musyahadah yang dirangkum di dalam rukun Islam, yaitu syahadat. Ya, syahadat lahir dan syahadat batin lah. Syahadat lahir dan syahadat batin itulah kunci untuk masuk udkhulu fis silmi kafah. Itu kuncinya di syahadat. Ya, tuh. Itu sering karena di situ tempat kenyamanan dan kedamaian itu tadi. Sadaran itu stay di kesadaran lewat tarikan dan hembusan nafas. Nanti secara otomatis ketika kita tadi sudah diterangkan, semuanya sudah dikembalikan, semuanya sudah diterima, dan kita mempersilahkan kuasa Allah, Allah yang akan memberesi urusan kita. Memang urusan yang aslinya kan begitu. Kabeh urusan itu sing ngurusi Gusti Allah. Ini aslinya kita kembali ke asal kan. Oh iya ya, itu begitu. Cuma kan rame-rame dunia. Ya, akhirnya muter-muter di situ. Oh, baliknya ngono maneh.
Kurang lebihnya demikian, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wa afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.